Berjumpa lagi dengan saya. Pada segmen ini, kita akan membahas tentang bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dunia untuk mengatasi perubahan iklim. Usaha pertama dilakukan dengan menggunakan sebuah program yang disebut dengan Paris Agreement. Paris Agreement adalah sebuah kerangka kerja global yang bertujuan untuk menurunkan suhu di bumi di bawah 2 derajat Celcius semenjak era pre-industrial. Lalu diharapkan sebenarnya ada usaha tambahan untuk membatasi kenaikan suhu maksimal 1,5 derajat Celcius. Jadi pada target yang pertama adalah kita menurunkan suhu bumi sampai 2 derajat dan kita harus menjaga bahwa peningkatan maksimal dari suhu bumi secara global adalah 1,5 derajat Celcius. Lalu Paris Agreement ini mengatur bahwa negara-negara kaya harus menyediakan dana 100 triliun dolar untuk membiayai program ini. Alasannya kenapa akan dijelaskan di slide yang nanti. Dan nilai dari dana yang disediakan akan berubah pada tahun 2015. Paris Agreement ini sebenarnya dievaluasi secara rutin selama 5 tahun, tapi untuk perubahan nilai dana yang disediakan akan ditargetkan diubah lagi pada tahun 2025. Negara berkembang menjadi garda depan dalam pengurangan gas rumah kaca. Karena negara-negara berkembang adalah negara yang masih memiliki hutan, sehingga salah satu garda terdepan untuk menurunkan kadar CO2 ada di negara berkembang. Alasan lainnya adalah negara berkembang adalah negara yang berusaha untuk meningkatkan kapasitas industrinya, dan cara paling mudah adalah dengan penggunaan bahan bakar fosil, sehingga perlu diberikan sebuah cara bagaimana negara berkembang ini dapat berkembang juga tanpa menggunakan bahan bakar fosil secara berlebihan. Negara maju wajib menyediakan dana untuk negara berkembang dan negara lain dapat menyumbang apabila dibutuhkan. Dan review akan dilakukan setiap 5 tahun. Untuk review global akan dilakukan pada tahun 2025 yang di dalamnya juga ada penyesuaian dana yang harus disumbangkan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Sebenarnya kenapa alasan utama di mana negara maju wajib menyediakan dana untuk negara berkembang? Ini adalah data kontribusi karbon dioksida secara global. 50% negara dengan pendapatan termiskin memberikan kontribusi peningkatan gas karbon dioksida sebesar 10%. Sementara 10% orang-orang terkaya yang tinggal di negara maju memberikan kontribusi peningkatan karbon dioksida global sebesar 49%. Dari sini terlihat bahwa 10% orang terkaya di dunia memberikan kontribusi karbon dioksida yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 50% orang termiskin di dunia. Itulah alasan kenapa negara-negara kaya harus memberikan bantuan untuk pengurangan kadar karbon dioksida, karena memang negara-negara kaya ini memberikan kontribusi karbon dioksida yang sangat banyak. Salah satu metode lain yang digunakan untuk mengatasi perubahan iklim adalah carbon trading atau jual beli karbon. Carbon trading adalah kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri maju atau penghasil karbon untuk membayar kerusakan lingkungan akibat karbon dioksida kepada negara pemilik hutan atau penyerap karbon. Dana yang diberikan oleh negara-negara industri maju ini digunakan untuk menjaga kelestarian hutan yang ada di negara-negara berkembang dan digunakan untuk peningkatan kondisi ekonomi negara-negara tersebut. Ini adalah konsep yang sedang dicoba diterapkan bagaimana menjaga kondisi bumi perubahan iklim ini dengan konsep inklusif, di mana semua orang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tadi adalah materi di segmen terkait dengan bagaimana pendekatan dunia secara global. Terima kasih dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.